Assalamualaikum. Eh, Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang minyak dan gas bumi. Minyak bumi. Menurut ASTM D4175, ASTM itu American Standard Testing and Material, minyak bumi atau minyak mentah adalah campuran hidrokarbon yang terbentuk secara alamiah. Pada umumnya berupa fase cair yang mengandung senyawa sulfur, nitrogen, oksigen, logam, dan unsur lain. Minyak bumi berwarna coklat kehitaman, berbentuk cairan sampai setengah padat, yang disebabkan oleh perbedaan komposisi hidrokarbon yang ada di dalamnya. Gas bumi atau natural gas adalah gas yang keluar dari dalam bumi yang mempunyai komposisi senyawa hidrokarbon dan senyawa non-hidrokarbon. Gas alam ikutan atau associated gas adalah gas alam yang keluar dari dalam bumi bersama-sama dengan minyak bumi pada sumur minyak bumi. Sedangkan gas alam non-ikutan atau non-associated gas adalah gas alam yang keluar dari dalam bumi yang tidak bersama-sama minyak bumi pada sumur gas alam. Di mana migas dapat ditemukan di dunia ini? Migas terdapat dalam sedimentary basin, ya, cekungan minyak. Di sini ada gambar, ya. Cekungan sedimen adalah suatu daerah cekungan endapan mineral tertentu seperti batuan sedimen, dan karena konfigurasinya diperkirakan merupakan tempat penampungan minyak bumi. Indonesia memiliki sekitar 60 cekungan sedimen. Di antaranya 22 cekungan telah dieksplorasi secara ekstensif dan 14 cekungan produktif menghasilkan minyak dan gas bumi. Di dalam pori umumnya minyak ditemukan. Minyak bumi biasanya terendapkan dalam batuan sedimen berpori, baik yang memiliki nilai porositas sekitar 45%, karena semakin lama batuan tersebut terendapkan dan tertimbun material di atasnya, maka batuan tersebut akan terkompaksi, dan hal ini mengakibatkan nilai porositasnya berkurang. Minyak, gas, dan air akan berkumpul atau tersimpan di ruang pori-pori dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan gravitasi, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeable, ya, atau permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Berikut adalah beberapa macam traps, ya. Padahal salah satu elemen dari sistem perminyakan adalah adanya batuan reservoir. Dalam batuan reservoir ini terdapat beberapa faktor penting. Di antaranya adalah adanya perangkap minyak bumi. Perangkap minyak bumi sendiri merupakan tempat terkumpulnya minyak bumi yang berupa perangkap dan mempunyai bentuk konkav ke bawah, sehingga minyak dan gas bumi dapat terjebak di dalamnya. Perangkap minyak bumi ini sendiri terbagi menjadi perangkap stratigrafi, perangkap struktural, perangkap kombinasi stratigrafi struktur, dan perangkap hidrodinamik. Di sebelah kanan ini, ya, kanan atas adalah anti-clean trap, jebakan yang anti-cleannya melipat ke atas pada lapisan batuan.
yang memiliki bentuk menyerupai kubah pada bangunan. Minyak dan gas bumi bermigrasi pada lipatan dan pada lapisan yang permeable, serta naik pada puncak lipatan. Di sini minyak dan gas sudah terjebak karena lapisan yang di atasnya merupakan batuan impermeable. Sebelah kanannya fault trap, yaitu reservoir yang terbentuk karena struktur atau karena terbentuknya sendiri, yang mana dapat dikarenakan antara lain oleh pelipatan atau pergeseran dalam batuan. Di sebelah kiri bawah stratigrafi, trap merupakan jebakan minyak bumi yang terjadi karena minyak bumi terperangkap dari segala arah sehingga terhenti perjalanannya, disebabkan oleh lapisan batuan yang impermeable. Pada sebelah kanan bawah adalah dome trap atau dikenal sebagai kubah garam. Perangkap berbentuk bulat dan batuan tertuanya berada di tengah. Untuk teori pembentukan minyak bumi ada dua teori yang kuat saat ini, yakni teori anorganik dan teori organik. Teori ini dikemukakan oleh Engler pada tahun 1911. Engler mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari pembusukan fosil-fosil tumbuhan dan hewan pada zaman purba jutaan tahun silam. Menurut teori pembentukan minyak bumi ini ada 3 proses yang harus dilalui fosil sebelum membentuk minyak bumi. Tahapan pertama adalah pembusukan bangkai binatang dan tumbuhan di dasar laut yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian karena suhu dan tekanan tinggi yang terjadi selama jutaan tahun, terbentuklah cairan yang mempunyai kandungan olefin tinggi. Kandungan ini disebut dengan krogen. Nah, di tahapan terakhir, krogen ini akan mengalami polimerisasi dan membentuk senyawa hidrokarbon naften atau hidrokarbon jenuh siklik, parafin, dan aromatik. Material-material tersebut berubah menjadi minyak yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Karena pori-pori tersebut bersifat kapiler, maka minyak tersebut naik ke atas secara perlahan dan menumpuk di bawah lapisan batu yang tidak memiliki pori-pori. Dalam minyak bumi ada komponen hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang di dalam molekulnya hanya terdapat atom hidrogen dan atom karbon. Terdiri dari parafin, olefin, naften, aromat. Dalam migas biasanya terdapat parafin, naften, dan aromat, dan jarang sekali terdapat olefin. Hidrokarbon parafin adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan rangkap 1 CC dan ikatan rangkap 1 CH dengan struktur rantai atom C terbuka. Hidrokarbon parafin mempunyai titik bidih paling rendah di antara hidrokarbon naften dan aromatik. Oleh karena itu, banyak terdapat pada fraksi ringan. Hidrokarbon naften adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan rangkap 1 CC dan ikatan rangkap 1 CH dengan struktur rantai atom C tertutup. Struktur molekulnya terdiri mononaften dan polinaften. Hidrokarbon naften mempunyai sifat-sifat di antara hidrokarbon parafin dan hidrokarbon aromat. Hidrokarbon aromat mempunyai struktur rantai atom C tertutup berikatan rangkap 2
dan tunggal yang saling bergantian atau selang-seling-selang atau selang-seling maksudnya di antara kedua atom C yang berdekatan. Hidrokarbon aromat kurang stabil dan dapat bereaksi terutama dengan gas hidrogen menghasilkan naften. Mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon parafin dan naften. Oleh karena itu banyak terdapat pada fraksi berat. Berikut adalah senyawa sulfur. Sulfur merupakan senyawa ketiga terbesar yang terkandung dalam minyak bumi. Normalnya berkisar antara 0,05 sampai 5%. Tapi lebih dari 14% pada minyak berkadar sulfur yang lebih tinggi. Jumlah kandungan sulfur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga minyak mentah. Sekitar 200 jenis senyawa sulfur organik yang telah teridentifikasi. Sebagian besar senyawa sulfur yang terkandung dalam minyak bumi adalah ikatan organik dalam bentuk tiopen. Itu adalah beberapa contoh dari senyawa sulfur. Ada thiol, sulfide, cyclic sulfide, sulfide, benzotiopen, dibenzotiopen. Berikut adalah senyawa oksigen. Kandungan total oksigen dalam minyak bumi adalah kurang dari 2% dan menaik dengan naiknya titik didih fraksi. Kandungan oksigen bisa menaik apabila produk ini lama berhubungan dengan udara. Berikut adalah beberapa contoh senyawa oksigen. Ada metil alkohol, dimetil eter, asam asetat, anhidrit asam asetat, etil asetat, furan, dan benzofuran. Berikut adalah senyawa nitrogen ya. Umumnya kandungan nitrogen dalam minyak bumi sangat rendah, yaitu 0,1 sampai 2%. Senyawa nitrogen yang terdapat dalam minyak bumi dapat dibagi menjadi senyawa nitrogen basah, yaitu ada piridin, quinolin, indolin, dan senyawa nitrogen bukan basah ya, yaitu senyawa ada pirol, indol, karboxyl, dan bezokarbazol. Senyawaan logam. Semua logam terdapat dalam minyak bumi, tetapi karena jumlahnya yang sangat kecil, yaitu antara 5 sampai 400 ppm, maka adanya logam dalam minyak bumi pada umumnya tidak menimbulkan masalah, kecuali beberapa logam seperti besi, nikel, vanadium, dan arsen yang walaupun jumlahnya sedikit sekali namun sudah dapat merusak katalis, terutama vanadium yang dapat merusak batu tahan api pada dinding furnace, merusak pipa boiler, dan menyebabkan korosi. Oke, pada bagian ini akan mencoba membahas tentang komposisi, karakterisasi, klasifikasi, dan evaluasi daripada minyak bumi. Komposisi minyak bumi terdiri dari hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Karbon terdiri dari 83 sampai 87% berat. Kemudian hidrogen terdiri dari sekitar 10 sampai 14% berat, dan senyawa non-hidrokarbon seperti nitrogen 0,1 sampai 2% berat, oksigen sekitar 0,05 sampai 1,5% berat, sulfur 0,05 sampai 6% berat, dan metal kurang dari 1000 ppm. Untuk karakter minyak bumi ada beberapa seperti berjenis, bisa disebut density, specific gravity, atau derajat MBA. Kemudian ada water and sediment, ada titik tuang atau pour point, ada viskositas, ada kadar garam, ada kadar belerang, ada fluorescence,
ada refraction index, ada crude assay ya, atau crude oil evaluation. Berikut adalah berat jenis atau density atau specific gravity atau derajat APA. Density dapat menunjukkan secara kasar kualitas minyak bumi. Semakin kecil density atau specific gravity crude oil, maka semakin besar derajat APA. Semakin ringan minyak tersebut dan semakin bagus kualitasnya. Kemudian rumus dari derajat APA itu 141,5 dibagi SG min 131,5. Kemudian ada lagi karakter water and sediment. Water and sediment terbawa saat diproduksi maupun transportasi. Umumnya jumlah air lebih besar dibanding sedimen, dan jumlah keduanya bisa melampaui 1% saat ditransfer. Berpeluang besar membentuk emulsi dan sludge, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada heater, steel, exchanger, dan peralatan yang lain. Kemudian berkontribusi korosi pada peralatan dan kerusakan kualitas produk. Itu adalah karakter dari water and sediment ya. Kemudahan mengalir atau fluidity. Sifat kemudahan mengalir minyak bumi ditujukan dengan pengujian yakni pour point dan pengujian viskositas ya di lab. Kemudian pour point ya adalah suhu terendah di mana minyak masih bisa dituangkan, atau suhu terendah di mana minyak masih bisa mengalir oleh beratnya sendiri. Sifat ini penting untuk transportasi minyak bumi karena berkaitan dengan bisa tidaknya untuk dipompa atau dialirkan. Kemudian viskositas. Viskositas dinamik adalah ukuran tahanan untuk mengalir dari suatu zat cair. Sedang viskositas kinematik adalah tahanan zat cair untuk mengalir karena gaya berat. Bila minyak bumi mempunyai viskositas tinggi, berarti mengandung hidrokarbon berat. Sebaliknya, viskositas rendah, maka minyak banyak mengandung hidrokarbon yang ringan. Viskositas minyak bumi erat kaitannya dengan kemudahan mengalir pada pemompaan ya. Apabila mempunyai viskositas tinggi berarti tidak mudah mengalir sehingga kerja pompa menjadi berat. Kemudian kadar garam. Kadar garam dalam minyak bumi sangat bervariasi, dinyatakan dengan banyaknya garam sebagai NaCl yang terkandung di dalamnya. Garam yang terlarut dalam minyak bumi dapat menimbulkan persoalan korosi pada proses di kilang minyak ya, dengan reaksi seperti berikut ya. Reaksi ini. Di garam reaksi dengan air ya, menghasilkan asam. Kemudian kadar belerang. Senyawa sulfur dalam minyak bumi banyak sekali jenisnya, antara lain ada hidrogen sulfida, merkaptan, sulfida, disulfid, disiklosulfida, karbonil, dan beberapa yang lain. Sulfur dalam minyak bumi dapat menyebabkan bau ya, ikut membentuk gam, getah, dan sludge dalam penyimpanan dan menyebabkan korosi. Fluorescence. Minyak bumi mempunyai sifat fluorescence, yaitu jika terkena sinar ultraviolet akan terlihat warna lain dari warna biasa. Warna fluorescence minyak bumi ialah kuning sampai dengan hijau kuning keemasan dan kelihatan sangat hidup. Sifat fluorescence ini sangat penting karena sedikit saja minyak bumi terdapat pada kepingan batuan atau lumpur boran, memperlihatkan fluoresen secara kuat ya, sehingga mudah dideteksi dengan sinar ultraviolet. Kemudian dari indeks refraksi ya.
Minyak bumi memperlihatkan berbagai macam indeks refraksi dari 1,3 sampai 1,4. Perbedaan indeks refraksi tergantung dari derajat APA ya, atau specific gravity. Semakin tinggi specific gravity atau semakin rendah derajat APA akan semakin tinggi nilai indeks refraksinya. Sedangkan semakin ringan akan semakin rendah indeks refraksinya. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi minyak bumi ya. Tujuan klasifikasi apa sih? Ya, ini untuk mengetahui komponen hidrokarbon dalam minyak bumi. Beberapa klasifikasi ada berdasarkan specific gravity, berdasarkan sifat penguapan, kadar belerang, faktor KUP, KUOP, dan menurut Bureau of Mines, dan berdasarkan indeks korelasi, dan yang terakhir viscosity gravity constant. Klasifikasi berdasarkan specific gravity. Yang pertama kita melakukan pengujian SG, dan hasil pengujian dapat diklasifikasikan atas beberapa kriteria ya. Ada minyak bumi ringan, medium berat, berat, dan sangat berat dengan masing-masing nilai SG-nya. Ringan kurang dari 0,83, medium ringan 0,83 sampai 0,85, medium berat 0,85 sampai 0,865, berat 0,865 sampai 0,905, dan sangat berat lebih dari 0,905. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan sifat penguapan. Kita melakukan destilasi sampai 300 derajat Celcius, kemudian kita dapatkan fraksi ringannya, volume per volume sampel ya, dikali 100. Hasil pengujian diklasifikasikan menjadi berapa kriteria: ringan, sedang, dan berat. Ringan lebih dari 50% volume fraksi ringan, sedang 20-50, dan berat kurang dari 20. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan kadar belerang ya. Kita melakukan pengujian kadar belerang berdasarkan metode ASTM D1552. Hasil pengujian diklasifikasikan atas minyak bumi ringan, sedang, berat dengan persen massa pada kadar belerang. Untuk ringan kurang dari 0,1, sedang 0,1 sampai 2, dan berat lebih dari 2 ya. Ringan to sweet, berat to sour. Biasanya seperti itu. Kemudian klasifikasi berdasarkan faktor KUOP. Pertama kita melakukan pengujian destilasi, kemudian melakukan pengujian specific gravity, dan kita melakukan penghitungan nilai KUOP dengan rumus seperti berikut ini ya. K sama dengan akar 3T per SG ya, di mana T adalah rata-rata titik didih. Kemudian hasil pengujian diklasifikasikan atas ada 4 ya, ada klasifikasi aromatik, naphtenik, campuran, dan parafinik dengan masing-masing nilai K. Aromatik 10,1 sampai 10,5, naphtenik 10,5 sampai 11,5, campuran 11,5 sampai 12,1, dan parafinik 12,1 sampai 12,5. Nah, ada lagi klasifikasi menurut US Bureau of Mines ya. Pertama kita melakukan destilasi TBP dengan 2 fraksi 1 dan fraksi 2 ya. Fraksi 1 yakni fraksi krosin dengan suhu 250 sampai 275 derajat Celcius pada tekanan atmosfer sebagai fraksi ringan. Kemudian fraksi 2-nya yakni fraksi minyak pelumas pada suhu 275 sampai 300 derajat Celcius pada tekanan 40 mmHg sebagai fraksi berat. Kemudian kita melakukan pengukuran SG dan derajat APA untuk fraksi 1, kemudian untuk fraksi 2-nya kita juga melakukan pengukuran yakni SG dan derajat APA. Berikut klasifikasi US Bureau of Mines. Ada beberapa klasifikasi, ada parafinik intermediate sampai naphtenik parafinik ya, dengan nilai kunci fraksi 1 seperti berikut. Ini dalam specific gravity, ini dalam derajat APA, kemudian kunci fraksi 2-nya ini sebagai berikut. Ini dalam specific gravity, ini derajat APA. Itu klasifikasi perhitungan menurut US Bureau of Mines.
Kemudian ada lagi klasifikasi berdasarkan indeks korelasi. Yang pertama kita melakukan pengujian spesifik graviti minyak bumi ya, kemudian melakukan distilasi ASTM D86 seperti biasa. Kemudian kita menghitung titik-titik rata dari distilasi ASTM D86. Setelah itu kita menghitung indeks korelasi dengan rumusan seperti berikut. Nilai CI yakni correlation index 473,7 D min 456,8 plus 48,640 per D ya, di mana D adalah SG dan T adalah titik-titik rata-rata dalam Kelvin. Kemudian ada lagi klasifikasi berdasarkan maaf ya, ini lanjutan. Jadi dari tadi perhitungan maka diklasifikasikan lagi, ada nilai 0, kemudian 100, 0 sampai 50, 15 sampai 50 dan lebih dari 50 itu masing-masing memiliki klasifikasi. 0 itu hidrokarbon seri normal parafin. Yang nilainya 100 itu hidrokarbon benzen. Sedangkan yang CI-nya lebih dari 50 itu adalah hidrokarbon dominan dalam fraksi aromatik. Kemudian ini adalah klasifikasi yang lain ya. Ini masih berdasarkan indeks korelasi ya. Ada parafinic, naphthenic, aromatic, wax dan spalt. Ini merupakan kandungan persen berat. Dan ada lagi klasifikasi berdasarkan VGC ya, viscosity, gravity, constant. Yang pertama kita melakukan pengujian SG, kemudian kita melakukan pengujian viskositas Seibold, kemudian yang kita menghitung VGC dengan rumusan ya. Untuk viskositas diukur pada suhu rendah dan viskositas diukur pada suhu tinggi. Ikut klasifikasi berdasarkan VGC ya. Ini rumusnya. Setelah menghitung menggunakan rumus tersebut, maka kita dapat nilainya. Untuk VGC 0,8 sampai 0,84, klasifikasinya hidrokarbon parafinik. Untuk 0,84 sampai 0,876, klasifikasinya hidrokarbon naphtenik. Dan 0,876 sampai 1 disebut hidrokarbon aromatik. Kemudian crude assay atau crude oil evaluation. Untuk menentukan potensi minyak bumi sebagai bahan baku kilang minyak untuk menghasilkan fraksi yang dikehendaki, dilakukan distilasi TBP atau True Boiling Point. Masing-masing fraksi yang diperoleh kemudian diperiksa karakternya, kuantitas maupun kualitasnya. Tujuan daripada evaluasi minyak bumi apa sih? Ya, ini menentukan potensi minyak bumi sebagai bahan baku kilang minyak untuk menghasilkan fraksi yang dikehendaki. Potensi ditunjukkan oleh jumlah fraksi terbanyak yang dinyatakan sebagai persen volume perolehan atau persen volume recovery yang dihasilkan dari suatu destilasi TBP. Cakupan evaluasi meliputi yang pertama pengujian atau analisis sifat umum minyak bumi, yaitu sesuai dengan tipe analisis, ada A, B, C, dan D. Kemudian destilasi TBP, yaitu pemotongan suhu untuk memperoleh fraksi. Yang ketiga kurva destilasi, yaitu kurva yang digunakan untuk mengetahui potensi minyak bumi dalam menghasilkan fraksi yang dikehendaki. 4. Prediksi sifat fraksi seperti specific gravity, flash point, viscositas, pour point, kadar sulfur, dan lain-lain. Destilasi TBP, alatnya disebut peralatan destilasi TBP ya, pada ASTM D2892. Alat ini bekerja pada dua tekanan, yakni tekanan atmosfer dan tekanan vakum. Atmosfer sampai suhu 300 derajat Celcius untuk fraksi ringan, yaitu gas sampai fraksi kerosin. Untuk tekanan vakum suhu di atas 300 derajat Celcius untuk fraksi berat, yaitu fraksi minyak solar.
Jumlah sampel 5-50 liter. Distilasi TBP atau true boiling point, prinsip kerjanya memisahkan komponen-komponen hidrokarbon dalam minyak bumi berdasarkan atas perbedaan titik didih. Oke. Kemudian komponen yang tergabung dalam suatu trayek titik didih atau range boil point disebut fraksi minyak bumi. Kegunaan dari distilasi TBP ya ini untuk menentukan kondisi operasi kilang. Variabel proses yaitu kecepatan alir, suhu, tekanan, karakteristik umpan, kemudian jumlah yield atau persen fraksi, dan mutu produk yang dihasilkan. Kita mengenal tipe analisis minyak bumi ya. Terdapat 4 jenis tipe analisis minyak bumi. Yang pertama ada tipe A, yaitu tipe analisis cepat, tipe B, tipe analisis sederhana, tipe C, tipe analisis sedang, dan tipe D, tipe analisis lengkap. Tipe analisis cepat, ini tujuannya untuk memberikan informasi sehubungan dengan minyak bumi yang baru ditemukan. Pengujian meliputi pada pengujian sifat umum minyak bumi dan klasifikasi minyak bumi. Itu adalah tipe A. Kemudian ada lagi tipe B, tipe analisis sederhana. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang potensi minyak bumi sehubungan dengan minyak bumi yang baru diketemukan. Pengujian ini meliputi yang pertama pengujian sifat umum minyak bumi, yang kedua klasifikasi minyak bumi, dan yang ketiga distilasi TBP Nerokat. Hanya sampai fraksi kerosin ya. Kemudian tipe C atau tipe analisis sedang, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang potensi minyak bumi sehubungan dengan minyak bumi yang sedang diproduksi maupun yang dipasarkan. Pengujian meliputi pengujian sifat umum minyak bumi, kemudian klasifikasi minyak bumi, distilasi TBP Nerokat, dan white cut ya. Nerokat sampai fraksi kerosin, white cut sampai fraksi minyak solar. Kemudian yang ketiga langkahnya analisis fraksi-fraksi dari TBP. Untuk analisis lengkap atau tipe D, ini tujuannya untuk memberikan informasi tentang potensi minyak bumi sehubungan dengan minyak bumi yang akan diolah. Pengujian meliputi pengujian sifat umum minyak bumi, kemudian klasifikasi minyak bumi, yang ketiga distilasi TBP Nerokat sampai fraksi kerosin, dan white cut sampai minyak solar. Kemudian analisis fraksi-fraksi dari TBP dan analisis logam. Begitu. Itulah pembahasan untuk produk minyak dan gas bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum.